Shalom Highcell listener, jumpa lagi dengan saya Jus dalam podcast Highcell episode ketiga dengan tema Community of Differences. Podcast Highcell bisa kamu dengar melalui channel YouTube, Instagram, and Spotify. Episode baru akan tayang setiap hari Sabtu. Tema gereja tahun ini adalah Growing in Community. Di episode 2 kemarin, Lause Freddy Liao sudah bahas topik Community of Disciples. Nah, di episode 3 ini kita akan lanjut bahas lebih dalam bagaimana memiliki komunitas yang indah dan mendukung pertumbuhan kita sebagai tubuh Kristus sehingga kita bisa menjadi the beautiful community. Di sesi 3 ini, nanti Gay Freddy Liao akan memaparkan lebih jelas tentang topik Community of Differences. Yuk kita simak bersama. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari. Sekarang kita sampai di dalam pertemuan yang ketiga, Community of Difference. Jadi bagaimana komunitas itu menghadapi perbedaan. Kita mengingat sekali lagi pada pembahasan pertama, kita itu diingatkan bahwa setiap kita dicipta untuk berkomunitas. Meski tanggung jawab iman kita dituntut secara individu, tapi kita tidak pernah dipanggil sebagai hanya individual saja, tapi kita dipanggil untuk berkomunitas. Kemudian yang kedua, kita diingatkan bahwa komunitas itu bukan sekedar komunitas, kita dipanggil untuk berkomunitas, tapi komunitas itu di dalam komunitas Community of Disciples, yaitu komunitas yang didasarkan oleh pengajaran, diekspresikan dengan tindakan saling berbagi hidup, dan bagaimana kita itu saling mendoakan, mendukung satu dengan yang lain, dan disitulah Tuhan akan berkenan pada komunitas kita. Dan ini berbeda tentunya dengan komunitas pada umumnya, yang hanya digerakkan karena kesamaan, kesukaan, hobi, dan lain sebagainya. Dan disinilah kita kemudian sekarang mulai bagian ketiga ini kita akan memikirkan satu topik. Kita akan membahas bagaimana kemudian jika Community of Disciples itu terdapat banyak perbedaan. Kita akan membahas perbedaan di dalam komunitas, Community of Difference. Bagaimana setiap individu yang unik yang dipanggil untuk berkomunitas ini dengan dasar pengajaran Rasul bisa berkomunitas dengan berbagai macam keunikan dan perbedaannya. Bagaimana kemudian kita itu bisa mengharmoniskannya, menyelaraskannya. Ini yang akan kita sama-sama renungkan pada bagian ini. Jadi, bukankah seringkali kita itu mendengar orang itu berkata, untuk bisa berelasi dengan baik, butuh persamaan, bukan perbedaan. Misal, seperti suami istri. Bukankah kita seringkali berpikir, jika kedua orang dengan banyak perbedaan itu tidak mungkin bisa menjalankan relasi dengan baik, apalagi bisa hubungannya langgeng. Perbedaan itu sering dianggap sebagai penghambat kesatuan, penghambat unity. Karena kesatuan itu sering dimengerti bagi kita sebagai kesamaan atau keseragaman. Kita butuh sama, baru bisa langgeng. Bukan unity, tapi uniformity. Ketika orang berbicara tentang kesatuan, memang biasa yang dimaksud itu adalah bersatu dan menjadi sama maksudnya. Masalahnya, jika menjadi satu itu sama, biasanya kemudian muncul masalah, satu atau sama kemana? Ke siapa? Dan kita mulai bertanya bagaimana individu yang berbeda ini, yang unik diciptakan Tuhan satu dengan yang lain itu tidak sama, kemudian harus menjadi sama. Ini bukan hal yang mudah. Dan biasa yang seringkali dimaksud menjadi sama, ya simple menjadi seragam, uniformity, yaitu menjadi seragam dengan seseorang yang lebih kuat mungkin. Dan disitulah dia menyeragamkan diri. Kita itu menyeragamkan diri dengan orang yang lebih kuat tersebut. Padahal ini konsep kesatuan dan community yang salah. Kita melihat misal di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai 27. Ini bagian yang cukup panjang. Tapi kita akan melihat bagian ini bagaimana Paulus itu menekankan perbedaan di dalam community. Community of difference. Di dalam surat ini Paulus mengatakan sebagai berikut. 1 Korintus 12 ayat yang ke-12 sampai 27. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus.
Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Nah, Paulus dalam bagian ini menegaskan bahwa yang namanya kesatuan itu ternyata bukan meniadakan keunikan dan perbedaan. Jadi dikatakan seperti tubuh yang satu tubuh tapi punya banyak anggota, berbagai macam anggota, dan dengan segala perbedaan dan keunikannya. Dan disitulah kemudian Paulus itu melanjutkan ayat 15. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh hanya karena perkataan dia? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota tetapi hanya satu tubuh. Jadi dengan kata lain, kalau semuanya itu sama, itu bukan satu tubuh. Allah itu sudah memberikan bagian itu suatu tempat seperti yang dikehendakinya. Tiap bagian punya fungsi masing-masing yang unik dan berbeda. Jadi di sini Paulus itu melanjutkan yang seringkali menjadi masalah itu bukan perbedaan, tapi justru karena kita yang ingin menyeragamkan perbedaan itu. Jadi seringkali di dalam community of difference, itulah yang menjadi masalah. Bukan diferensiasinya itu, perbedaannya itu yang menjadi masalah. Tapi yang menjadi masalah adalah kita ingin menyingkirkan perbedaan dan menyeragamkan itu semua. Itu yang kemudian menjadi munculnya permasalahan. Jika ingin diseragamkan, berarti keunikan siapa yang harus dihilangkan? Keunikan siapa yang harus dikorbankan dan dihapus? Dan siapa yang harus keunikannya dipertahankan untuk ditiru agar semua seragam? Nah, ini yang menjadi masalah. Jadi kesatuan itu bukan meniadakan perbedaan dan keunikan. Ini kata Paulus. Masing-masing anggota itu tidak ada yang lebih penting sehingga berhak meniadakan anggota yang lain yang berbeda dengannya. Masing-masing anggota punya fungsinya yang unik yang Tuhan sudah sediakan bagi dia. Nah, disitulah kemudian Paulus melanjutkan lagi. Ayat 21. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan kau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan kau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh. Tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Jadi intinya bukan menyeragamkan, melainkan saling memperhatikan. Barulah yang berbeda itu bisa bersatu. Jadi community of difference, sekali lagi, bukan perbedaan yang menjadi masalah. Tapi ketika orang ingin menyeragamkan dan meniadakan perbedaan, itu masalahnya. Kita dipanggil untuk berkomunitas. Kita yang punya keunikan dan perbedaan. Ketika kita berkomunitas, tidak perlu harus jadi seragam. Yang perlu adalah saling memperhatikan. Barulah yang berbeda dan unik itu bisa bersatu. Saling memperhatikan bahwa setiap kita yang berbeda itu tidak ada yang mana lebih penting, mana yang kurang penting. Melainkan semua orang, pribadi lepas pribadi, punya tugas yang sudah dirancang untuk saling melengkapi sehingga keutuhan tubuh itu dapat berjalan dengan baik. Nah, karena itu kemudian Paulus melanjutkan lagi. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Jadi kamu semua adalah tubuh Kristus. Tapi kamu masing-masing yang berbeda ini adalah anggota yang berbeda-beda. Berarti dengan kata lain,
kamu bergabung sebagai komunitas, itu kamu unity. Tapi kamu masing-masing itu punya diferensiasinya. Community of difference. Jadi setiap kita dipanggil bukan sekedar berkomunitas. Bukan sekedar bersekutu dengan dasar pengajaran yang benar, tapi juga kita saling melengkapi dan menggenapkan satu dengan yang lain, sehingga pekerjaan tubuh Kristus itu bisa dilakukan dengan lebih baik. Dengan keunikan kita masing-masing, kita bersatu untuk membentuk komunitas yang utuh di hadapan Tuhan, untuk bisa melakukan tugas dan tujuan Tuhan dengan lebih baik lagi. Nah, ini ibarat seperti ada sebuah cerita. Tangan itu merasa diri paling penting, karena tanpa dia gak mungkin tubuh itu bisa makan. Karena aku ini si tangan yang memasukkan makanan ke tubuh, baru disitulah kamu tidak kelaparan dan kamu bisa hidup. Lalu di situ mulut tersinggung. Mulut mulai merasa bahwa aku yang lebih penting dari kamu, tangan. Kenapa? Karena tanpa aku, kamu memasukkan makanan kemana? Memang betul kamu masukkan makanan ke tubuh. Lewat mana? Justru lewat aku ini mulut. Aku lebih penting dari kamu. Lalu mereka ini berdua mulai berantem. Mulai ribut mana yang menjadi lebih penting. Mulai pingin menyeragamkan. Tangan dan mulut mulai menjadi tidak harmonis. Karena merasa diri masing-masing paling penting. Dan di tengah keributan mereka, gigi itu marah. Dia menggertakkan giginya, lalu mengatakan, aku yang lebih penting dari kalian. Tanpa aku yang menggigit dan mengunyah, mau masuk di mulut, makanan itu tidak mungkin bisa dikunyah. Dan masih dalam kondisi utuh, besar, bagaimana tenggorokan itu menelannya? Tentunya tidak bisa masuk tubuh dan dicerna dengan baik. Aku lebih penting. Akhirnya mereka bertiga ribut. Tadi berdua, sekarang bertiga ini ribut. Untuk memperebutkan gelar siapa terpenting, siapa yang paling penting. Lalu di situ sambil memaksa, yang lain ini harus seragam ketika ada pemenangnya. Nah, coba kita bayangkan kalau misal gigi menang, maka mulut harus seragam dengan gigi, berfungsi sebagai gigi. Tangan juga harus seragam dengan gigi, berfungsi sebagai gigi. Bagaimana tubuh kita? Kacau bukan? Semuanya itu berfungsi ngunyah. Nah, semua berfungsi ngunyah, gigi malah jadi bingung. Dari tangan sudah meremukkan makanan, mulut ikut meremukkan makanan, sampai di gigi jadi kehilangan fungsinya bukan? Nah, jadi di situ ini pasti bukan yang tepat. Tapi kita lanjutkan cerita ini. Di tengah-tengah mereka ribut dengan besar, bertiga ini berantem, gigit-gigitan. Waduh, yang tangan itu mulai menggampar. Lalu di situ muncul satu bagian tubuh yang kecil, yang hina, bernama anus. Dia itu tidak pernah diingat. Orang jijik, bahkan dianggap jorok. Bahkan mungkin kita mendengar podcast ini mengatakan, waduh jorok banget ilustrasinya. Ini sesuatu yang hina. Tidak pernah diingat, kalau perlu tabu disebutkan, jangan disebut. Tapi si anus ini marah. Dia mengatakan memang semua kalian penting. Semua kalian hebat. Aku aja yang selalu dihina, selalu dilupakan, selalu dianggap jorok, bau. Tapi sekarang aku mau tunjukkan sama kalian. Aku bosan melihat kalian tuh ribut terus. Jadi mulai sekarang aku tidak mau lagi membantu kalian beroperasi dalam tubuh ini. Satu tubuh ini. Aku mau mogok kerja. Karena kalian semua cuma menganggap diri penting. Aku tidak pernah dianggap. Dianggap hina. Dianggap tabu bahkan disebut. Lalu dia benar-benar mogok kerja. Berhari-hari dia tidak mau melakukan fungsinya. Berhari-hari makanan masuk, dikunyah, dicerna, tapi tidak bisa keluar. Mulai tubuh itu keringetan, gemeteran. Mulai tubuh itu sakit, mulai demam. Karena tidak bisa buang air besar. Nah, makanan bisa masuk, betul. Bisa dikunyah, betul. Bisa dicerna, betul. Tapi sisanya tidak bisa dikeluarkan. Mulai jadi penyakit. Akhirnya semua anggota yang menganggap diri penting itu mulai memohon berlutut kepadanya. Iya, kamu memang paling rendah. Tapi ternyata kamu punya fungsi yang juga penting. Bahkan ketika satu bagian yang hina ini mogok, semua kita terpengaruh. Tangan tidak lagi bisa memegang dengan benar, gemeteran. Gigi tidak bisa lagi ngunyah dengan benar, lemes. Akhirnya mereka semua menyadari, satu bagian hina saja mogok, semua ikut terdampak. Semua tidak bisa lagi berfungsi sebagai satu tubuh dengan baik. Satu tubuh jadi sakit.
Satu tubuh jadi tidak bersuka cita. Nah, ini community of difference. Satu bagian tidak berfungsi, bagian yang lain akan terdampak. Satu orang di komunitas kita ini kita abaikan, tidak berfungsi. Satu tubuh ini akan terdampak, tidak berfungsi. Satu orang tidak mengindahkan Tuhan, satu gereja itu tidak mungkin bisa bersaksi dengan baik. Tidak perlu seragam, tidak perlu sama, tapi perlu saling bersatu dan memperhatikan. Itu yang dikatakan Paulus. Kita perlu saling bersatu dengan segala perbedaannya. Perbedaan yang ada. Unity in diversity. University. Banyak jurusan, tapi satu kampus dengan satu visi dan misinya yang sama. Jadi kesatuan itu tidak harus berarti ajaranku, termasuk diriku, termasuk talentaku, harus sama dengan ajaranmu. Sampai keunikan masing-masing kita menjadi hilang. Tidak perlu. Asal perbedaan dan keunikan itu tetap di dalam payung yang sama, yaitu di dalam pengajaran, di dalam Kristus dan firman-Nya. Mirip seperti doa syafaat. Satu pokok doa. Dengan masing-masing keunikan itu berdoa, tapi mendoakan satu pokok doa yang sama. Masing-masing buka suara. Dengan setiap keunikan penekanan kalimat masing-masing. Itu komunitas Kristen. Community of difference. Tidak meniadakan perbedaan dan keunikan, melainkan saling melengkapi, memperlengkapi dalam satu tubuh dengan keunikan kita. Saling berpartisipasi, sehingga setiap kita yang unik, yang dipanggil untuk berkomunitas dengan landasan pengajaran Rasul, dapat melengkapi satu sama lain di dalam satu tubuh Kristus. Untuk melakukan tujuan dan tugas yang sudah Tuhan itu rancangkan sesuai kehendaknya. Kiranya setiap kita bisa menjadi orang Kristen yang berkomunitas seperti demikian. Kita sadar kita dipanggil untuk berkomunitas. Kita berkomunitas di dalam pengajaran dengan ekspresi saling berbagi hidup dan mendoakan. Dan kita tidak meniadakan perbedaan, tetapi kita saling melengkapi sehingga komunitas ini bisa berekspresi dengan baik. Untuk saling berbagi, saling mendoakan, menjadi berkat. Disitulah Tuhan itu akan menambah jumlah kita. Kiranya setiap kita bisa menjadi orang Kristen, community yang seperti demikian. Tuhan memberkati. Terima kasih Gay Freddy Liao atas penjelasannya. Podcast High Cells bisa kamu dengar melalui channel YouTube, Instagram, dan Spotify. Episode baru akan tayang di setiap hari Sabtu. Thank you for listening dan sampai jumpa di episode High Cell berikutnya.